terkait dengan apakah Joshua ini seseorang yang disusupkan di Propam misalnya seperti itu, dan mengetahui hal-hal rahasia oleh Sambo sehingga Verdi Sambo kemudian emosi dan kemudian melakukan pembunuhan. Jadi bukan motif terkait dengan pelecehan seksual. Mengenai status Joshua, kemarin keterangan Ibu PC menyatakan bahwa Joshua ternyata itu anggota Bareskrim. Tentunya harus dilihat dulu surat perintah tugasnya. Itu sudah kesalahan dari awal ya. Dari mana uang bahkan triliunan ya yang ada di rekening Joshua seperti itu. Rekening ini juga masih menyisakan suatu misteri ya. Kalau saya boleh menambahkan, mengenai rekening ini memang harus dibongkar juga. Jangan sampai muncul rekening-rekening gendut para perwira. Halo, ketemu lagi di Crosscheck obrolan akhir pekan bersama saya Wandi Yusuf. Jelang sidang tuntutan hukuman Verdi Sambo dan Putri, keduanya kembali menangis. Beberapa kali Sambo dan PC menangis di dalam sidang dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Apakah gelombang tangisan ini bisa meluluhkan hakim dan jaksa atas keringanan hukuman keduanya? Sementara ada yang menarik saat tanya jawab antara hakim ketua Wahyu dengan PC. Nah, apakah PC menyuruh Yosua resign dari Brimob? Nah, PC spontan mengoreksi bahwa Yosua terakhir bertugas di Bareskrim. Nah, ini apakah Joshua itu anggota dari Provos, Bareskrim, atau Brimob? Langsung saja kita cross-check. Telah hadir kuasa hukum keluarga Joshua, Yohanes Raharjo, Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri, dan Bambang Rukminto sebagai peneliti ISES. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ada Mas juga, Wandi. Selamat pagi juga. Pagi semuanya. Ya, Pak Susno, mengenai tangisan ini, apakah ini akan meluluhkan hati dari jaksa dan hakim sehingga mengurangi tuntutan mereka nih? Tuntutan terhadap mereka. Baik, untuk tangisan baik FS maupun PC, saya kira itu tidak akan ya meluluhkan daripada tuntutan jaksa ataupun vonis dari hakim. Karena mereka sudah melihat perkara ini secara komplit ya, sejak awal sampai dengan di persidangan. Lah kalau terdakwa menangis, ya itu ada banyak arti. Mungkin ahli dari psiko ya yang paling tahu lah, bisa menangis karena menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan, bisa juga menangis karena memikirkan resiko yang akan diterima. Karena peristiwa ini, perkara ini tuntutannya adalah pasal 340 dan 338 KUHP, di mana ancaman terberat adalah hukuman mati. Dan ini untuk sampai ke sana, ya sangat memungkinkan karena ini direncanakan, kemudian dia adalah anggota polisi, kemudian yang melakukan juga jenderal polisi pada waktu itu, kemudian posisi jabatannya sangat strategis. Justru dialah yang harus menjadi contoh teladan karena dia adalah polisinya polisi. Kemudian yang berikut lagi, menghilangkan jejak dengan merekayasa. Nah, jadi sangat-sangat memungkinkan untuk dapat hukuman yang berat. Nah, mungkin juga tangisan itu bisa diartikan bahwa oh, nasibnya akan seperti itu. Bisa juga berarti penyesalan. Nah, tentang status Yosua ya statusnya sudah jelas, dia itu anggota Brimob yang diperbantukan di Propam. Ya bukan Bareskrim. Dia Brimob, asli Brimob. Diperbantukan, tapi perbantukannya cukup lama. Ya apakah sudah pindah apa belum? Ya sampai dengan saat ini saya belum tahu, belum mendengar bahwa dia pindah begitu. Apakah ini kan dari Putri bilang bahwa
keceplosan bahwa Yosua ini berdinas di Bareskrim. Nah, apakah ajudan dari Kadif Propam itu wajar begitu masih di Bareskrim atau seperti apa nih Pak Susno? Saya kira dia di Propam ya, karena FS itu Kadif Propam, dia diperbantukan anggota Brimob yang diperbantukan di Dep Propam. Alat mungkin Pak Susno. Informasi terakhir dari sejak 2019 di Bareskrim Joshua. Oh, sudah pindah. Oh, dari dia dimutasikan dari Bidum, ya. Sejak Pak FS masih sebagai Direktur Reserse Umum gitu. Bidum. Nah, ya itu bisa, tapi awalnya dia itu kan orang Brimob, kemudian di BKO kan jadi di Bareskrim untuk ngawal. Nah, apakah statusnya itu hanya BKO sementara ataukah pindah administrasinya? Pada saat meninggalnya itu kan dibacakan riwayat hidupnya, jabatan terakhir sebagai apa gitu. Itulah jabatan resmi dia. Saya nggak tahu gitu kalau dia udah resmi dipindahkan apa belum. Tapi di lingkungan Polri pindah dari kesatuan satu ke kesatuan yang lain itu sangat-sangat memungkinkan. Gitu. Oke. Artinya memang tidak ada masalah ya. Nah, cuma kan di Perkap ini kita coba mengecek di Peraturan Kapolri yang nomor 4 2017 itu. Nah, ini tidak ada pasal yang mengatur ajudan Kepala Divisi Polri nih. Yang ada hanya untuk Kapolri nih. Nah, itu sudah kesalahan dari awal ya, makanya kadang-kadang dianggap supir, kadang-kadang ajudannya PC, kadang-kadang pengawalnya Kadip. Nah, jadi itu kesalahan yang sudah perkeliruan yang sudah bertumpuk-tumpuk, termasuk jumlah anggota Polri yang berada pada FS sampai sekian banyak gitu. Nah, ini kan sudah pelanggaran, tapi karena mungkin jabatannya dan apa-apa orang takut memprotes gitu kan. Nah, itu tidak boleh lagi terjadi gitu. Tapi terkait dengan hal ini tidak ada kaitannya idealnya dengan berapa Pak Susno untuk ya kira-kira 1 lah. Tapi kita tidak perlu terlalu jauh melencengnya ke hal itu karena supaya tidak lari dari masalah pokok yaitu pembunuhan berencana gitu. Ya memang ada upaya-upaya untuk membelokkan sana, membelokkan ke sini gitu, mengaburkan sehingga sidangnya berjalan panjang gitu. Sebenarnya sidang ini tak perlu 90 hari, 30 hari aja udah cukup gitu. Tapi karena banyak hal-hal yang dibahas misalnya tentang anaknya, tentang apa. Padahal masalah pokoknya pembunuhan berencana gitu. Saya ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, analisis Anda ketika misalnya apakah spekulasi yang sempat ada bahwa Yosua ini intel Sambo di Bareskrim nih. Soalnya kan sebelumnya dia di Bareskrim dipindahkan ke Kadif Propam. Nah ini seperti apa nih Pak Bambang melihat posisi Yosua ini? Soalnya kan mungkin nanti dari Pak Yohanes mungkin ada sedikit background ya soal ini. Ya, kalau saya melihat asumsi-asumsi di masyarakat terkait bahwa Joshua ini anggota yang disusupkan di Propam atau yang disusupkan di Bareskrim itu bisa saja muncul. Tetapi kalau melihat fakta-fakta yang ada di kepolisian bahwa seseorang anggota itu ditugaskan di Bareskrim dari Brimob kemudian dipindah di Propam itu adalah hal yang sudah biasa gitu. Sama seperti kalau kita melihat Brigadir Riki Rizal misalnya, dia berasal dari Polres Brebes, diajak Sambo sampai menjadi ajudan Sambo di Propam, itu adalah hal yang lumrah meskipun ini sebenarnya kalau mengikuti aturan di luar aturan-aturan yang resmi gitu loh. Makanya memang masih banyak persoalan di internal kepolisian terkait dengan penugasan itu. Kalau apalagi kalau kita melihat bahwa anggota polisi Joshua, Rizal atau yang lain-lainnya ini malah menjadi
bekerja bukan menjadi ajudan Sambo tapi menjadi ajudan Putri. 2014 lalu Pak Kapolri Pak Badrudin Haiti pernah mengeluarkan edaran terkait larangan untuk menjadi ajudan Bayangkari seperti itu. Tapi fakta-fakta sampai sekarang masih terjadi. Oke, keep dulu di situ Pak Bambang. Saya mau ke Pak Yohanes. Ini saya kembali lagi ke soal tangisan antara PC dan Sambo ini. Apakah keluarga tersentuh Pak Yohanes dengan tangisan keduanya, Pak? Untuk mempersiapkan penuntutan pekan depan, memang biasanya para terdakwa ini ada berupaya untuk menarik simpati majelis hakim maupun jaksa penuntut umum agar tuntutannya seminimal mungkin. Tapi perlu kita ketahui ya, terdakwa yang dia memberikan keterangan secara jujur, tentu itu sangat logis dia berharap agar diberi hukuman yang seringan-ringannya, sebenar-benarnya. Oleh karenanya memang diperlukan adanya kejujuran dalam memberikan keterangan. Nah, ini akan menjadi sulit ketika para terdakwa ini ada yang menutupi kebenaran, ya. Padahal di sisi lain bahwa pembuktian pidana itu harus seterang-terangnya, ya. Jadi menghadapi tuntutan ini sudah biasa. Terdakwa ada yang ya mungkin dengan kita saksikan kemarin dalam sidang terakhir, sidang keterangan terdakwa PC itu penuh dengan tangisan-tangisan, ya. Itu hanya buat menarik simpati agar jaksa penuntut umum memberi tuntutan yang seringan-ringannya. Tapi menurut saya, ya, karena terdakwa PC ini dari awal persidangan itu saya menganalisanya tidak jujur, ya. Ada fakta-fakta yang dia tidak ungkapkan, ya. Nanti kita bahas apa contohnya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak jujur, ya. Itu yang akan memberatkan. Boleh dikatakan bahwa motif, ya, orang berkata motif, ya. Motif itu akan menjadi dapat meringankan manakala motif itu benar-benar sebagai motif. Artinya apa? Ada peristiwanya. Bukan motif karena hanya cerita, bukan motif karena hanya ilusi, ya. Justru kalau itu merupakan suatu cerita atau ilusi, itu malah justru menjadikan bumerang bagi terdakwa sendiri, yaitu memberatkan, ya, memberatkan. Nah, kalau boleh saya tambahkan lagi, kalau menurut pengamatan saya, sejak awal persidangan tanggal 17 Oktober, ya, hari Senin waktu itu, ya, persidangan pertama sampai sekarang ini saya mengikuti, saya mengamati. Semakin mengkerucut adanya rumusan-rumusan pembunuhan berencananya, ya. Mungkin bisa stop dulu di situ Pak Yohanes, saya ingin ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, dari konstruksi logika dari Pak Yohanes, apakah memungkinkan seorang Ferdi Sambo yang Kadif Propam itu merencanakan sampai sedetil itu, Pak Bambang? Terutama di institusi kepolisian ini, di internal Propam. Kalau melihat track record Pak Ferdi Sambo sebagai seorang penyidik di Barreskrim dan terakhir sebelumnya menjadi Dirpidum, ya, di Barreskrim, hal-hal terkait motif pembunuhan, kejahatan itu adalah hal yang lumrah yang sudah menjadi biasa pada beliau gitu. Jadi kalau kemudian dalam konteks ini merencanakan sebuah rekayasa pembunuhan, itu tentunya juga hal yang lumrah gitu. Kalau saya melihat begini, terkait dengan asumsi-asumsi yang muncul tadi sampaikan di awal terkait dengan apakah Joshua ini seseorang yang disusupkan di Propam misalnya seperti itu dan mengetahui hal-hal rahasia oleh Sambo sehingga
Ferdi Sambo kemudian emosi dan kemudian melakukan pembunuhan. Jadi bukan motif terkait dengan pelecehan seksual. Ini menarik sebenarnya. Seorang anggota polisi yang ditugaskan menjadi ajudan, artinya melekat pada atasan. Ini semakin lama dia bergabung, tentunya mengetahui rahasia-rahasia atasannya. Joshua ini kan sudah bergabung dengan Ferdi Sambo sejak Ferdi Sambo sebagai Dirpidum gitu. Artinya sudah sangat cukup lama dan mengetahui rahasia-rahasia. Kalau kita melihat beberapa fakta-fakta terkait dengan rekening yang ada di Joshua misalnya, sebegitu banyak nominal yang ada di rekening ini juga sangat menarik sekali. Apakah uang ini berasal dari hal-hal yang tidak resmi atau tidak halal, itu yang sebenarnya layak dikejar. Makanya kalau kita fokus pada motif pelecehan seksual, sebenarnya sejak awal Kapolri sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual. Tapi seperti disampaikan Pak Johannes tadi, bahwa seorang terdakwa itu hal yang biasa melakukan kebohongan. Tetapi bagaimanapun juga kebohongan ini tidak akan pernah bisa ditutupi dengan baik, makanya kasus ini terbongkar gitu. Makanya menarik sekali kalau kemudian hakim juga mendalami motif lain, misalnya dengan mengejar dari mana uang bahkan triliunan ya yang ada di rekening Joshua seperti itu. Ya, tadi yang menarik yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa sepertinya ada motif lain yang melatar belakangi pembunuhan terhadap Yosua. Nah, apakah motif ini sudah pernah didalami oleh pihak kuasa hukum Yosua nih, Pak Yohanes? Soalnya juga kemarin juga di cross check juga Pak Kamarudin mengatakan hal yang sama nih yang seperti diungkap oleh Pak Bambang. Ya, terima kasih Bang Wadi. Ini memang menarik sekali ya. Jadi persidangan ini ketika kami selaku penasihat hukum dari keluarga Yosua, ya, ketika berkas ini sudah masuk dalam persidangan, maka kami tidak bisa aktif dalam persidangan karena dari pihak korban itu sudah terwakilkan oleh jaksa penuntut umum, ya. Jadi kami di luar ring. Namun demikian, waktu persidangan pernah diungkap oleh majelis hakim mengenai awal mulanya ada rekening yang setelah Yosua meninggal ada pemindah bukuan atau ada penarikan yang dilakukan oleh terdakwa RR, ya. Sebetulnya waktu itu kami sangat senang, ini merupakan entry point untuk mengungkap adanya motif lain, ya, ada dugaan motif lain. Karena ini sangat menarik sekali karena motif yang dikembangkan ini justru dilarikan ke tindak pidana kekerasan seksual. Sebenarnya kalau menurut saya ada motif lain yang tidak sempat terungkap karena waktu itu majelis hakim hanya berhenti untuk menanyakan kepada saksi dari bank mengenai rekening yang dipindah bukukan setelah Yosua meninggal, yaitu 100 juta plus 100 juta. Sebetulnya dari situ bisa digali lebih dalam. Gitu. Makanya di sisi lain mengenai rekening ini juga masih menyisakan suatu misteri. Ya. Kalau saya boleh menambahkan, mengenai rekening ini memang harus dibongkar juga. Karena begini, rekening ini kan atas nama Yosua. Ya. Seperti kemarin keterangan dari Ibu PC menerangkan menurut keterangan dia itu uang saya dan uang suami saya yang rekeningnya mengatasnamakan Yosua, ya. Ini menarik sekali ya. Stop dulu di situ Pak Yohanes. Saya sedikit ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, apakah ini kita tahu kan polisi ini kan kasus yang berbeda itu. Rekening terkait dengan dari mana uang yang ada di dalam rekening ini adalah kasus berbeda dan ini perlu penyelidikan tersendiri gitu loh. Kalau kemudian ini dicampur adukkan dengan kasus pembunuhannya, tentunya kita tidak fair gitu loh. Makanya memang harus ada
upaya untuk mengusut dari mana uang yang ada di dalam rekening, termasuk dari rekening yang berada di almarhum Joshua ini gitu. Seorang jenderal perwira tinggi memiliki pendapatan atau pengeluaran 200 juta tiap bulan, tentunya hal yang tidak wajar. Makanya ini yang sebenarnya juga layak untuk dikembangkan agar tidak muncul asumsi-asumsi liar di masyarakat terkait dengan rekening-rekening gendut para perwira tinggi seperti itu. Kalau kemudian rekening ini dibekukan, tentunya tidak fair sebelum melakukan penyelidikan seperti itu. Nah, Pak Yohanes, kenapa hal ini tidak digali oleh jaksa dan kenapa dari kuasa hukum juga tidak mencoba menggali dari arah situ, Pak Yohanes? Begini ya, jadi konstruksi kembali lagi. Konstruksi dakwaan ini karena sudah diungkapkan dalam surat dakwaan ini mengenai pasal 340 dan 338. Di situ sebagai pendahulu surat dakwaan menerangkan adanya informasi yang belum tentu benar yang dilakukan oleh PC sehingga FS menjadi emosi. Nah, kenapa ini tidak digali? Karena memang sejak awal konstruksi dakwaannya tidak mengungkapkan adanya motif mengenai rekening. Munculnya rekening ini kan setelah berkas dilimpahkan baru terbongkar ketika Yosua meninggal, 3 hari kemudian ada penarikan-penarikan. Ya. Tentunya ini juga perlu diungkap karena begini, sampai beberapa hari atau beberapa bulan setelah Yosua meninggal, itu dari pihak keluarga juga sempat kesulitan untuk mendapatkan rekening yang ada di bank yang menjadi milik atas nama Yosua. Ya. Perlu kita ketahui bahwa rekening atas nama Yosua kalau kita tinjau dari Undang-Undang Perbankan, bahwa di dalam Undang-Undang Perbankan itu kan menyebutkan ada nasabah debitur, ada nasabah penyimpan. Ahli waris ya sebetulnya menurut Undang-Undang Perbankan, di situ jelas, di dalam pasal 44, jelas, dalam hal nasabah penyimpan meninggal, maka ahli waris berhak mendapatkan keterangan mengenai simpanan bagi nasabah yang meninggal. Ya. Ini jelas di pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Jadi ketika Yosua meninggal, ahli waris berhak, karena ini saya kaitkan dengan asas pewarisan ya. Di dalam hukum waris asasnya mengatakan ketika orang meninggal, seketika itu juga hak dan kewajiban beralih kepada ahli waris. Nah, menurut informasi yang saya peroleh ya, orang tua Yosua belum mendapatkan keterangan mengenai saldo rekeningnya. Nah, padahal di dalam Undang-Undang Perbankan sendiri ada sanksinya itu ya. Di dalam pasal 47 apabila bank tidak memberikan keterangan mengenai dana nasabah, maka direksi, komisaris atau pegawai bank itu bisa dituntut secara pidana. Ya, itu ada ancaman pidananya sebetulnya. Namun ya kembali lagi, ini saya juga mengharapkan agar pihak bank itu mentaati Undang-Undang Perbankan, memberikan apa yang menjadikan hak-haknya bagi ahli waris dana simpanannya. Terlepas jumlahnya berapa, terlepas asal-usulnya dari mana, itu ada permasalahan hukum yang tersendiri. Demikian. Oke, Pak Bambang, apa yang harus dilakukan institusi Polri untuk merapihkan nih mengenai rekening ini, terutama apa hak yang harus diterima dari keluarga Brigadir Yosua atas peristiwa ini, Pak Bambang? Sama seperti yang disampaikan Pak Yohanes tadi ya barusan, bahwa rekening ini adalah hak dari ahli waris. Gitu. Tentunya tidak ada seorang pun di luar ahli waris yang berhak menarik uang yang ada di dalam rekening itu ketika seseorang atau nasabah itu meninggal. Artinya di sini ada tindak pidana terkait penarikan uang yang ada di dalam di rekening Joshua itu. Ini yang seharusnya ditindaklanjuti. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini tentu adalah fakta-fakta hukum yang sudah bisa segera ditindaklanjuti. Makanya
Polri dalam hal ini bila ingin mengungkap kasus ini secara tuntas agar tidak memunculkan isu-isu liar yang berkembang atau kemudian asumsi-asumsi liar, harusnya segera menuntaskan ini setuntas-tuntasnya, seterang benderang mungkin, seperti amanat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bukan hanya sekedar mentersangkakan kasus pembunuhannya saja, tetapi juga dengan kasus-kasus rentetannya. Dalam hal ini dengan terkait dengan dari mana uang yang berada di rekening Joshua ini. Kalau ini bisa menjadi dituntaskan, ini tentunya akan menjadi momentum bersih-bersih di internal Polri. Jangan sampai muncul rekening-rekening gendut para perwira tinggi atau kemudian rekening-rekening haram oleh personel kepolisian, seperti itu. Silakan tanggapannya Pak Yohanes. Sekarang posisi Joshua ada di mana? Mengenai status Joshua, kemarin keterangan Ibu PC menyatakan bahwa Joshua ternyata itu anggota Bareskrim. Tentunya harus dilihat dulu surat perintah tugasnya. Dilihat perintah tugasnya dia sebagai apa posisi sekarang ini. Dan yang kedua, saya menyikapi keterangan yang disampaikan Ibu PC yang ketika ada dialog dengan Joshua, Ibu PC mengatakan, saya maafkan, saya ampuni kamu atas perbuatan kamu yang keji dan saya minta kamu resign. Ya, ini kata-kata resign itu menurut saya membuktikan di situ ada relasi kuasa, yaitu Ibu PC sebagai istri dari seorang jenderal terhadap bawahannya. Pertanyaannya tadi, apakah Ibu PC punya kewenangan untuk meminta Joshua resign itu? Dan apakah juga terdakwa FS juga memiliki kewenangan untuk meresignkan almarhum Joshua? Itu pertanyaan yang sampai saat ini di dalam persidangan pun juga tidak terungkap, karena kami memaklumi persidangan ini terakhir kemarin baru terungkap ya mengenai ucapan Ibu PC yang menyatakan bahwa ternyata Joshua itu setelah ditanya majelis hakim resign dari mana? Resign dari agar tidak bekerja di rumahnya. Terima kasih, Bang Wandi. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Bambang ada, Pak Bambang, mengenai resign dan tidak resign ini, Pak Bambang. Ya, terkait resign seorang anggota Polri dari dinasnya, tentunya itu diputuskan oleh surat keputusan Kapolri. Tidak mungkin seorang bayangkari memerintahkan seorang anggota personel kepolisian tiba-tiba resign. Kalau kemudian ini dimaknai resign dari sebagai ajudan bisa saja gitu. Tapi kalau kemudian dia resign dari anggota kepolisian, tentunya ini tidak masuk akal gitu. Karena itu tadi semua aparat sipil negara tentunya dilantik melalui surat keputusan, tentunya diberhentikan melalui surat keputusan juga gitu. Jadi tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba resign. Yang menjadi menarik adalah mengapa kemudian Joshua ini disuruh untuk resign. Kalau hanya sekedar pelecehan seksual, tentunya tidak sederhana itu. Seorang yang barusan melakukan pelecehan seksual kemudian hanya sekedar disuruh resign, ini tentunya tidak masuk akal juga gitu. Makanya seharusnya kan harus ada tindakan yang lebih tegas lagi dari hanya sekedar meminta untuk resign. Seperti itu, Adi. Oke. Ya, makin menarik di situ ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sorry tadi saya lupa untuk pertanyaan yang tadi soal resign-nya. Permintaan Putri untuk resign. Pak Jo, mau nambahin dikit Pak Jo. Nanti diambil aja. Ini memang menarik ya. Jadi keterangan dari Ibu PC ketika setelah terjadi konon ada pemerkosaan, ya Ibu PC mengaku sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual atau pemerkosaan. Kemudian justru meminta pelakunya untuk ketemu. Ya saat itu ketika RR memanggil Joshua, RR alih-alih mencari Joshua, kemudian malah RR mengamankan senjata milik Joshua di kamarnya ajudan, yang kemudian diamankan di salah satu kamar anaknya Ibu PC dan Pak FS.
setelah itu baru memanggil Yosua. Ya. Ini perlu kita cermati juga. Ketika RR mendapati Yosua, RR mengatakan, Yos, ada apa Yos? Dipanggil ibu. Yosua menurut keterangan RR sempat menolak. Nggak mau bang. Nah, kemudian RR membujuk sehingga Yosua dan RR masuklah ke kamar Ibu PC. Nah, ketika di situ, apakah logis orang yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual atau pemerkosaan, yang tentunya saat itu juga mengalami depresi yang berat, dalam hitungan menit sudah meminta pelakunya untuk berdialog dan menanyakan di mana Yosua, dan justru ada dialog, saya mengampuni perbuatan kamu yang keji, saya minta kamu resign. Nah ini kembali lagi, resign ini kan kemarin diungkap dalam keterangan persidangan Ibu PC yang terakhir. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa apakah Ibu PC itu punya kewenangan untuk meminta Yosua resign, sedangkan Ibu PC sendiri menerangkan bahwa Yosua sebetulnya anggota Bareskrim. Bareskrim ini kan menjadi pengawas dari penyidik, ya, penyidik penyelidik, ya, sebagai pengendali dari Polri. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, ya. Yang saya sesalkan dalam persidangan kemarin, ya. Saya kemarin berharap keterangan terdakwa FS maupun PC itu akan mengungkap sejujur-jujurnya agar mendapat keringanan. Justru ini tidak, ya. Nah, inilah yang namanya tidak ada kejahatan yang sempurna sehingga akan terungkap. Ya, ketika Ibu PC mengatakan Yosua anggota Bareskrim, harusnya ya kalau itu memang dianggap benar, harusnya keterangan terdakwa FS ini juga harusnya memberi keterangan itu. Nah, inilah terungkap adanya fakta-fakta yang ditutupi. Itu demikian, Bang Wandi. Ya, demikian dialog cross-check pekan ini. Terima kasih Anda terus mengikuti cross-check setiap akhir pekan. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di waktu yang sama dengan topik yang menarik lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.